Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan 3 ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang penyajian secara grafik dari bilangan kompleks itu. Jadi, misalkan ada suatu bilangan kompleks. Jadi untuk suatu bilangan kompleks itu kan ditulis X plus IY ini ya. Nah, ini bisa dinyatakan di bidang XY. Ini kan bidang XY, dia dapat dinyatakan di bidang XY dengan titik. Ya, dapat dinyatakan di bidang XY dengan titik dan dinamakan bidang kompleks atau diagram Argand. Jadi bidang XY itu disebut juga dengan bidang kompleks ya. Jadi bidang XY dinamakan bidang kompleks. Atau diagram Argand. Ya. Nah, tapi dengan syarat apa? Jika bilangan kompleks itu dinyatakan bilangan atau dinyatakan dalam bentuk titik di bidang XY itu ya. Jadi ini bilang menyatakan bilangan kompleks dengan titik. Nah, ini ya, ini banyak yang pertama, ini yang kedua. Nah, contohnya di sini saya ambil, misalkan ada suatu bilangan kompleks. Di contoh bilangan kompleks P. Yang P ini itu dapat dibaca 3 plus 4I atau bisa kita tulis dengan 3,4 seperti ini ya. Ini bisa dibaca 3 plus 4I itu. Nah, berarti hal ini berarti kita menunjukkan bahwa kompleks Z ini kan bisa disimpulkan dengan Z ya, untuk kompleks ya, itu bilangan kompleks itu sebagai titik kompleks. Oke ya, jadi ini bisa disebut dengan titik kompleks. Ini bisa disebut juga dengan titik kompleks seperti itu. Nah, kita menamakan sumbu X ini dan sumbu Y ini sebagai sumbu real. Jadi bisa kita dianggap sebagai sumbu real dan sumbu hayal, dan bidang kompleks sebagai bidang Z ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y seperti yang X sebagai sumbu real dan Y sebagai sumbu hayal itu ya. Jadi ini yang
sumbu X itu dapat dinyatakan dengan sumbu real, lalu sumbu Y itu dengan sumbu hayal, gitu ya. Dan bidang kompleks itu sebagai bidang Z. Lalu bidang kompleks itu sebagai bidang Z. Nah, ini. Lalu yang berikutnya, jika kita akan menghitung jarak, misalkan diketahui jarak Z1 itu disambungkan dengan X1 ditambah Y1, dan jarak Z2 disambungkan dengan X2 plus Y2. Maka untuk menghitung jaraknya bisa kita dengan rumus Z1 min Z2 mutlak akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat akar. Ini untuk menghitung jaraknya, itu ya. Lalu ini sudah, berarti kita ulangi ya. Berarti kalau di sini ada min 3,3 itu sama saja dengan min 3 ditambah 3i, itu ya. Lalu di sini jika 2 min 2 berarti 2 ditambah 2 min 2 atau 2 dikurangi 2i, gitu ya. Ini kenapa titik koma? Untuk membedakan antara koma desimal dan koma pembeda antara sumbu X dan sumbu Y, atau sumbu real dan sumbu hayal, gitu ya. Oke, kita lanjut yang materi berikutnya. Kita akan bahas tentang bentuk kutub bilangan kompleks, ya, di bentuk kutub bilangan kompleks. Nah, ini saya gambarkan dulu untuk grafiknya tadi. Nah, ini bentuk kutub berarti nanti ada kaitannya dengan sin dan cos, gitu ya. Ini X, ini Y, ini bisa kita anggap sebagai X aksen. Ini saya ganti besar aja. X, ini Y aksen. Lalu di sini ada sebuah segitiga. Lalu ada sebuah sudut. Ini ada sebuah sudut theta, misalkan ya. Ini ada theta. Lalu ini O titik 0,0 itu ya, ini X kecil, Y kecil, nilainya X kecil ini R ini titik P X, Y. Nah, ini. Nah, di sini jadi kita misalkan, jadi jika ada titik P, ya, jadi jika P ini suatu titik di bidang kompleks, ini bidang kompleks,
atau juga bisa kita baca bidang Z gitu ya, dikaitkan dengan bilangan kompleks. Jadi yaitu adalah suatu titik di bidang kompleks atau kita bidang Z yang dikaitkan dengan bidang kompleks dikaitkan dengan bilangan kan dikaitkan dengan bilangan kompleks X, Y, atau bisa kita tulis dengan X plus Y ini ya. Maka dari sini ya, ingat jika ada materi cos itu kan kosami ya kan, kalau cos itu kosami dari SMA ya, maaf ini kurang, cos theta. Jadi jika ada cos theta kan samping per miring, berarti sampingnya adalah X per R itu ya, ini X per R. Berarti jika kita akan mencari X, ini kan cos theta, berarti X per R, berarti X itu kan sama dengan R cos theta ini ya, atau ya ini. Yang berikutnya, jika kita mencari sin theta, sin itu kan demi ini ya, depan per miring, berarti depannya kan bagian ini ya. Nah, ini itu adalah Y, ini kurang Y, berarti sini adalah Y per R. Di sin theta itu Y per R. Jadi kalau kita mencari Y, nanti kedua ruas dikalikan dengan R ya. Nih. Nah, berarti kalau kita tulis lagi, X itu bisa kita tulis dengan R cos theta, lalu Y bisa kita tulis dengan R sin theta ini ya. Ini ya. Dimana nilai R itu sini ya, nilai R R itu bisa kita cari dengan X kuadrat plus Y kuadrat, itu ya, menghitung jarak itu ya. Nanti ini rumusnya jadi X plus Y. Nah, ini dinamakan modulus atau nilai mutlak. Nanti ini tuh dinamakan modulus atau nilai mutlak dari Z yang sama dengan X plus Y gitu ya. Ini modulus atau nilai mutlak R nya. Ini modulus ini bisa kita tulis dengan mod, jadi ya ini contohnya. Modulus dari Z
itu bisa kita tulis dengan mod Z ini, atau mutlak tadi ya, mutlak nilai mutlak Z berarti bisa kita tulis dengan ini ya, ini mutlak ya. Dan theta sini, dan theta itu dinamakan dengan amplitudo. Ini namanya amplitudo, atau bisa kita namakan dengan argumen itu ya, argumen ini salah dari Z yang sama dengan X plus Y X plus Y ini ya, atau juga bisa ditulis dengan ARGZ. Jadi ini amplitudo dan argumen ini bisa kita tulis dengan ARGZ ini. Jadi yang berikutnya, nilai theta ini adalah sudut antara garis OP dengan sumbu positif itu ya. Jadi kan ini ya, antara garis OP dan sumbu positif sudutnya ini terbentuk ini. Nah, ini mengakibatkan Z itu kan nilainya tadi X plus Y. Ini bisa kita tulis dengan X itu tadi kan apa tadi? X itu R cos theta ya. Ini bisa kita ganti dengan R cos theta ditambah I R sin theta ini ya. Lalu bisa kita distributifkan, berarti R cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini nilai Z nya. Ini dinamakan dengan bentuk kutub atau bilangan kompleks, dan R dan theta dinamakan koordinat kutub. Jadi ini bisa dinamakan dengan bentuk kutub. Lalu untuk R dan theta dinamakan koordinat kutub. Jadi R dan theta itu adalah koordinat kutub ini ya. Nah, yang berikutnya cos theta, lalu cos theta plus I sin theta ini bisa disingkat. Kita boleh menulis dengan cis theta. Ya, jadi cos theta ditambah sin bisa tulis dengan cis. Ini sama, ini bisa dibaca dengan koordinat kutub itu. Oke, yang berikutnya jadi untuk ada suatu bilangan Z, untuk suatu bilangan Z yang tidak boleh sama dengan 0, jadi dia terdapat kaitan hanya dengan satu nilai theta. Jadi dia terdapat kaitan dengan hanya dengan satu nilai theta.
nilainya bagaimana. Jadi untuk nilai theta itu lebih dari atau selinier ya, dengan 0 dan theta kurang dari 2pi. Nah, untuk selang lainnya, misalkan z-nya kita anggap dengan 2pi. Nah, ini berarti nilainya theta-nya itu lebih dari negatif pi dan kurang dari atau senilai dengan pi. Itu ya. Jadi nanti nilainya disubstitusi di sini. Ya, jadi untuk mencarikan nilai 2pi antar rentang ini. Dan dapat juga digunakan untuk yang lainnya ya, 3pi dan seterusnya dan sebagainya, tapi dengan rentang yang berbeda. Nah, yang berikutnya ada suatu pilihan khusus tertentu yang tidak tergantung pada kelanjutan. Jadi maksudnya tidak tergantung pada rentangnya itu dinamakan jangkauan utama. Jadi jangkauan utama itu bisa disebut sebagai suatu pilihan khusus. Jadi dia suatu pilihan khusus tertentu yang tidak bergantung pada kelanjutannya. Nah, itu ya, jadi jangkauan utama. Dan nilai theta dinamakan nilai utamanya. Jadi jangkauan utama ini nilai theta itu dinamakan nilai utamanya. Ya, utama ini jangkauan khusus. Ini juga bisa dalam bahasa Inggris principal range. Tuh. Oke, ini semoga jelas ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya tentang teorema de Moivre. Nah, di sini untuk teorema de Moivre yang pertama itu, jadi jika Z1 itu X1 ditambah IY1 itu kan sama dengan nilainya R cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ini, dan Z2 itu berarti X2 Y2 sama dengan R cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Maka di sini garis 2 ini ya, kita dapat menunjukkan
itu kan yang pertama itu Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 dikali R2, lalu cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini ya. Untuk yang pertama, jadi Z1 dikalikan dengan Z2. Nah, untuk teorema yang kedua itu Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 dalam kurung cos theta 1 dikurangi theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangi theta 2. Nah, ini ya. Ini teorema yang pertama dan ini teorema yang kedua. Atau bisa kita tulis jika yang pertama itu bisa kita anggap yang ini ya. Ini bisa kita tulis sebagai yang pertama. Lalu ini yang kedua. Yang ketiga. Ini ya. Nah, misalkan kita coba buktikan ya untuk yang pertama. Yang Z1 dikali Z2 itu ya. Terus di sini pembuktiannya. Yang pertama ini ya. Jadi di sini Z1 dikali Z2. Teoremanya sebelumnya saya juga sudah. Jadi di sini situ kan Z1 dikali Z2. Z1 ini ya, berarti R cos theta 1 R dalam kurung cos theta 1 cos theta 1 ditambah I sin theta 2 ini, lalu dikalikan Z2 itu berarti ini 1 nih, 1 ini R dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 ini ya. Jadi yang pertama R dengan R ini bisa langsung saja ya, berarti ini sama saja dengan R kuadrat ini ya. Yang berikutnya berarti cos ini saya kalikan dengan cos theta 2 kalikan dengan ini juga ya. Berarti yang pertama cos theta 1 lalu cos theta 2 ini ya, lalu ditambah cos theta 1 ini berarti I cos theta 1 sin theta 2 ini ya. Lalu yang berikutnya warna biru bawah ini kali cos sin dikali ini juga ya, berarti I sin ditambah I cos ya, cos sin ya, warna biru tambah I sin theta 1 cos theta
2. Ini I berarti kan min ya, berarti negatif. Atau saya tulis ini sudah. Ini berarti plus imajiner I-nya kuadrat sin theta 1 sin theta 2. Sini ya. Nah, berarti di sini kita sederhanakan cos dikali cos. Jadi kalau saya tulis jadi aturannya, jadi kalau misalkan 2 cos alfa dikali cos beta itu kan sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Ini ya, berarti ini kan sama saja cos alfa dikali cos beta, ini setengah ya berarti ya, setengah dikali setengah semua berarti ya, alfa plus beta setengah cos alfa min beta. Ini ya, ini. Lalu yang berikutnya ini untuk perkalian cos dengan cos. Berikutnya sin, cos dengan sin ya, jadi 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Ini kita pakai nanti ya, yang A, ini yang nanti kita pakai yang B. Ini A. Ini yang B. B berarti cos alfa sin beta itu sama dengan setengah sin alfa plus beta min setengah sin alfa min beta ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga yang C, jika ada min 2 sin alfa dikali sin beta itu sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Ini ya, berarti sin alfa sin beta ini sama dengan, ini setengah ya, sorry, min setengah cos alfa plus beta, berarti Q plus ya, plus setengah cos alfa min beta. Ini ya. Terus yang terakhir yang keempat yang nanti kita pakai, jika ada 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Ini sin alfa cos beta itu setengah sin alfa plus beta ditambah setengah sin alfa min beta ya, berarti sin sama tersetting dulu setengah. Nah, ini yang kita pakai nanti ya di tambahan. Ini materi SMA ya. Oke, kita mulai. Yang pertama cos dengan cos. Ini ya, jadinya nanti setengah cos alfa plus beta, berarti setengah theta 1 theta 2 itu ya. Jadi sini lanjut mulai. Ini sama dengan R, jadi R kuadrat ya. Oke.
R kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti saya kurung kurawal karena banyak nanti, itu sama cos, berarti setengah cos alfa plus beta, dia yang pertama setengah cos theta 1 ditambah theta 2, ini saya geser aja, jadi setengah cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah lagi setengah cos theta 1 dikurangi theta 2. Ini ya. Yang berikutnya di sini cos sin I-nya. Cos sin berarti ini ya. Setengah alfa beta dikurangi setengah ya. Sin. Berarti yang berikutnya tadi ini ya, sin. Nah, ini berarti ditambah setengah theta 1 ditambah theta 2 dikurangi setengah theta 1 dikurangi theta 2. Ini saya kurung lagi, ada imajiner nya ini. Lalu yang berikutnya setelah cos dengan sin, ini tadi kan sin kurang sin, ini sin. Nah ini terus yang berikutnya sin dikali cos ini berarti ya, berarti ini ditambah dari sini setengah sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah saya kurung, berarti ini setengah sin theta 1 dikurangi theta 2. Ini ya. Ini kurung lagi I. Lalu yang terakhir itu ini I kuadrat, berarti kan dia negatif ya, negatif 1. Langsung aja. Lalu sin dikali sin ini berarti ya. Sin dikali sin, berarti yang pertama min setengah cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah setengah cos theta 1 min theta 2. Ini ya. Nah, sekarang mari kita jabarkan. Di sini tetap R kuadrat. Ya, berarti setengah cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah setengah cos mana sudah, ini langsung aja sudah biar cepat. Jadi ini bisa kita sederhanakan ya, ini kita sederhanakan. Ini kan kita sudah lebih jelas, saya jabarkan aja tadi. Setengah ini cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah setengah cos theta 1 min theta 2 ditambah setengah I sin theta 1 ditambah theta 2 dikurangi setengah I sin theta 1 dikurangi theta
2. Nih ditambah bawahnya setengah sin ini sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah setengah i sin theta 1 dikurangi theta 2. Nih ya, lalu ini dibuka berarti setengah cos theta 1 ditambah theta 2, ini berarti dikurangi setengah cos theta 1 dikurangi theta 2. Ini ya. Nah, kita sederhanakan berarti ini kita sederhanakan dengan ini 0 ya. Lalu ini dengan ini. Nah, dari sini berarti ini R kuadrat. Ini setengah theta 1 plus theta 2 sama ini, saya warna garis biru aja. Dengan ini setengah tambah setengah 1 ya. Berarti bisa kita tulis cos theta 1 ditambah theta 2. Ini. Lalu saya warna kuning. Ini dengan ini. Berarti ini jadinya tambah i sin theta 1 ditambah theta 2. Ini ya. Nah, dari sini sudah terbukti ini ya. Oh, ini ada yang salah ini. Salah R1 ini R2 berarti. Ya. Ya, ini menunjukkan untuk R1 dan R2 juga kurang. Harusnya R1, ini R2. Berarti di sini salahnya ini salah berarti ya. Ini R1 dikali R2. Berarti ini salah juga ini. Salah dan salah. Ini R1, R2, R1, R2. Ini yang terakhir R1, R2. Ini ya, berarti sudah terbukti. Nah, ini untuk yang kemudian yang pertama, kemudian yang kedua ini, kemudian teorema yang kedua. Nah, untuk yang tiga, silakan kalian coba sendiri ya untuk kemudiannya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, jadi kita lanjutkan dari yang ini. Lalu yang berikutnya, jika kita luaskan lagi yang untuk yang kedua ini menjadi teorema yang kedua ini ya, dari teorema de Morgan ini jadi ketika Z1 dikali Z2 sampai Zn, jadi perluasannya itu sama aja dengan R1 dikali R2 dikali R3 sampai Rn. Untuk yang pertama cosnya dari theta 1 ditambah theta 2 sampai theta n ini ya. Lalu dia ditambah i sin theta 1 ditambah theta 2 ditambah sampai theta n. Ini ya. Ini perluasannya, ini menjadi teorema yang keempat. Oke, yang berikutnya. Jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan sampai Zn, yang ini sama dengan Z, maka ini menjadi
berarti kan Z pangkat N, berarti Z-nya sebanyak N itu sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta pangkat N. Ini juga R pangkat N lalu cos N theta ditambah I sin N theta. Ini ya, ini menjadi teorema yang ke-5. Ini ya. Oke, yang berikutnya dari yang teorema 5 ini kita akan buktikan ya. Maka tidak saya buktikan. Bisa kalian coba sendiri ya jika mau. Di yang Zn ini mari kita coba membuktikannya. Jadi untuk membuktikan teorema 5, buktian teorema 5 kita akan menggunakan induksi matematika ya. Induksi matematika. Nah, di induksi matematika yang pertama itu nilai N sama dengan 1. Ini jika ini benar maka berarti kan Z pangkat 1 itu sama dengan R pangkat 1 cos 1 kali theta plus I sin 1 kali theta. Ini ya. Berarti ini Z sama dengan R pangkat cos theta ditambah I sin theta. Ini artinya jika ini benar maka ini benar, berarti ini terbukti benar ya. Ini sesuai dengan teorema berapa gitu. Dari pembicaraan ini ya, jika Zx I1 tuh maka R1 cos theta ditambah I1 sin theta. Ini tadi teorema ini yang ini ya. Untuk kutub yang pertama teorema 1. Berarti yang berikutnya kita akan buktikan itu N sama dengan K. Ini kita asumsikan benar. Berarti di sini Z pangkat K sama dengan R pangkat K cos K theta ditambah I sin K theta. Ya, ini asumsikan benar. Benar ya. Berikutnya yang C, kita akan buktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 maka ini kan berarti Z K plus 1 sama dengan R K plus 1, berarti di sini cos K plus 1 theta ditambah I sin K plus 1 theta juga benar. Dia benar. Nah, ini yang kita pilihkan. Maka di sini kita menggunakan sifat eksponen. Di eksponen misalkan A pangkat N dikali A pangkat M itu kan sama dengan A pangkat N ditambah M ya. Jadi ini yang akan kita gunakan. Berarti di sini Z pangkat K ini saya kalikan dengan Z ya. Berarti ini R pangkat K ini cos K theta tambah I sin K theta, ini juga dikalikan Z. Z itu tadi kan nilainya ini ya, yang R itu ya, berarti itu nilainya ini kan di R dalam kurung cos theta plus I sin theta. Ini ya.
Ini yang mewakili dari ini ya, ZK ini. Lalu yang biru ini. Jadi dari sini, jika ini berarti kan pangkatnya dijumlah ya, K plus 1. Berarti di sini RK sama R, berarti ini kan R pangkat K plus 1. Lalu ada perkalian cos K theta I sin K theta cos theta I sin theta. Ini kita menggunakan teorema yang sebelumnya, yang perkalian mana sudah. Nah, ini jika Z1 kali Z2 itu kan ini kan R cos theta 1 I sin theta 1 untuk Z2 R2 cos theta 2 ditambah I sin 2, maka langsung R1 kali R2 cos theta 1 ditambah theta 2 ini ya, I sin theta 1 ditambah theta 2 ini ya. Berarti bisa kita gunakan dari teorema 2 ini langsung dalam kurung, berarti cos K theta ditambah theta ini ditambah I sin K theta ditambah theta. Ya, ini dari teorema apa dari 2 ya. Ya, pusatnya ini. Berarti dari sini bisa kita gambarkan, maksudnya sederhanakan, berarti ini kan cos ini ya, berarti di sini cos K theta ditambah theta, itu tetanya saya distributifkan, berarti di sini K plus 1 theta ya ditambah I sin juga distributif K plus 1 theta ini ya. Dari sini ini ya, berarti RK plus 1 cos theta ini. Nah, ini sudah sama, berarti bisa ditemukan dia terbukti benar ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan terbukti teorema apa? Teorema berapa tadi? Teorema 5 ya. Ya. Kemudian untuk teorema 5 kita menggunakan induktif. Yang berikutnya dari teorema 5 ini sering juga dinamakan dengan teorema de ini juga teorema de Moivre. Ini ya. Kita lanjut, yang berikutnya kita akan membahas akar bilangan kompleks. Nah, misalkan ada suatu bilangan, untuk bilangan kompleks ini, jadi misalkan ada suatu bilangan W, suatu bilangan W itu dinamakan akar ke N. Jadi ini dinamakan akar ke N dari bilangan kompleks. Set jika W pangkat N W pangkat N itu sama dengan Z ya. Jadi di sini kita juga bisa menuliskan bahwa W itu kan sama dengan Z pangkat 1 per N ini ya. Nah,
Jadi dengan menggunakan teorema de Moivre yang teorema 5 itu ya, kita dapat menunjukkan bahwa Z pangkat 1/n. Jadi sebelum melanjutkan ya, di teorem jadi ketika akar pangkat n dari A itu bisa kita tulis juga A pangkat 1/n ini ya. Lalu yang berikutnya yang kedua, syaratnya itu kan A harus lebih dari sama dengan 0 ini ya. Nanti ini yang kita akan gunakan. Jadi dari sini Z pangkat 1/n ini kan sama dengan R cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/n ini ya. Berarti kita jabarkan di sini R pangkat 1/n dalam kurung, berarti ini kan cos theta plus 2k pi per n ya. Ini dari yang teorema. Nah, ini kita menggunakan teorema yang ini 5 n theta ya, sin n theta, lalu ditambah I sin theta ditambah 2k pi per n. Ini dengan syarat k-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai n min 1 ya. Ini yang teorema yang ke-6. Untuk ini yang 2k pi dapat dari mana? Ini sama saja dengan nilai sifat cos. Jadi kalau ada cos theta plus 360k, bisa kita tulis cos theta plus 2 pi k itu kan sama saja dengan cos theta ya. Ini bisa kalian lihat sendiri materi SMA. Berikutnya, jika ada sin theta ditambah 360k, bisa kita tulis dengan sin theta plus 2 pi k sama saja dengan sin theta ini ya. Nah, teorema ini mempunyai syarat yaitu Z tidak boleh sama dengan 0 itu ya, karena jadi kan nilai n-nya itu kan berlainan untuk nilai Z pangkat n, maka nz ini tidak boleh sama dengan 0. Terus aja Z itu tidak boleh sama dengan 0 yang ini ya. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke rumus Euler. Nah, di rumus Euler ini kita mengandaikan, jadi ada uraian theta deret tak hingga E pangkat X yang sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per
2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ini diambil dari materi kalkulus ya, elementer. Ini kalkulus elementer ya, berlaku bahwa X itu sama dengan I theta. Nah, dari sini berarti kita bisa tulis yang ini. Jadi ketika ada E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta, dan E itu sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Nah, rumus Euler ini yang ke-7. Ini ditambahkan rumus Euler. Nah, dari 7 jadi kita bisa mendefinisikan secara umum ya. Jadi definisi secara umum itu ketika E pangkat Z itu kan Z itu sama dengan E pangkat X plus I Y gitu ya, IY bilangannya itu. Jadi ini kita bisa gambarkan I pangkat ya, ini ya cepat perangkatan. Ini saya tulis E pangkat X E pangkat Y berarti cos Y plus I sin Y, ini ya. Dari ini yang ini ya jabarannya itu. Ini menghasilkan rumus baru yang ke-8 ini. Dalam kasus ini syaratnya yaitu Y itu sama dengan 0. Jika kasusnya Y sama dengan 0 akan memberikan E pangkat X itu ya, Y nya 0, dan tinggal E pangkat X tok. Itu ya. Dari yang teorema 7 itu berarti ketika ada E pangkat I theta pangkat tik N kan di dalam kurung N, bisa tulis E pangkat I N theta ya. Jadi kita lanjut yang terakhir, persamaan suku banyak. Persamaan suku banyak. Nah ini untuk persamaan suku banyak itu bentuk umumnya adalah A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N-1 tambah A2 Z pangkat N-2 dan seterusnya sampai AN-1 Z ditambah AN sama dengan 0. Ini yang ke-9 tadi. Nah, di mana A0 itu tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. A1 sampai AN itu adalah bilangan kompleks yang diketahui dan
N. N itu adalah bilangan bulat positif yang dinamakan dengan derajat persamaan. Jadi ini dinamakan dengan derajat persamaan ya. Jadi ini dinamakan derajat persamaan ini ya. Lalu berikutnya untuk penyelesaiannya. Jadi penyelesaian disebut juga nilai nol atau zeros. Ini suku banyak. Kiri karena dia di sebelah kiri ya. Atau juga bisa disebut dengan akar persamaan. Akar persamaan ini ya. Persamaan. Nah, ini kita menggunakan aljabar berarti ya. Misalkan kalau bentuknya persamaan kuadrat, jadi kita bisa menggunakan penyelesaiannya dengan rumus ABC. Nah, berarti kan X1,2 itu akar min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Ini ya. Ini bisa akar ini. Min B plus minus ini ya. Bisa kita gunakan ini nanti. Jika bentuknya persamaan kuadrat ya. Nah, berikutnya untuk persamaannya, jadi jika Z1, Z2 sampai Zn adalah n buah akar, maka dari yang 9 kita bisa menulis dengan A0 Z min Z1 Z min Z2 sampai Z min Zn untuk sama dengan 0. Nah, ini dinamakan bentuk pemfaktoran. Ini dulu ya. Ini dinamakan bentuk pemfaktoran. Nah, selesai untuk materinya. Bisa kita lanjutkan ke contoh berarti ya. Contoh berikutnya kita lihat ke contoh soalnya. Ini
untuk nama nomor 1. Kerjakan operasi yang A, yang operasi itu sudah 3 plus 4i ditambah 5 plus 2i secara analitik dan secara grafik. Ini ya, jawab. Yang pertama kita akan mengerjakan secara analitik. Analitik berarti itu ya, D3 plus 4i ditambah 5 plus 2i ini sama dengan, berarti kita buka kurungnya i plus 5 plus 2i, berarti hasilnya adalah 8 plus 6i itu ya. Jadi 3 kita dimulakan dengan 5, lalu 4i dengan 2i ini ya. Ini secara analitik. Lalu kita coba dengan secara grafik. Jadi untuk cara grafik kita menggunakan garis bilangan. Ini itu 3 plus 4i, berarti ya 1 ini 5, berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini Y dan ini adalah X. Jadi yang pertama 3 plus 4, 3 sama 4 titiknya berarti kira-kira di sini. Yang kita ciptakan dengan PI, misalkan ya, dengan PI atau P1, berarti garisnya ini ya, ini P1, nilainya adalah 3 plus 4i, 3 plus 4i. Yang berikutnya 5 plus 2i, berarti ini 5, 2 di sini ya, berarti titik di sini, ini 3 5 2 ini kira-kira. Jadi kalau garis mana nah, jadi 5 nih, 5 plus 2i berarti 5, ini 2 sini ya. Ini tarik garis. Ya, ini kita beri nama P2. Nah, dari garis ini berarti kita bisa gambar lagi ya.
nanti dengan warna merah, jadi bayangannya ya, jadi bayangannya yang duplikat. Ini duplikat untuk P2 sini ya, tekan ke sini. Ini nilainya tadi itu 3 plus ini 5 ya, 5 plus 2 ini 5 plus 2i. Ini P2, ini bayangan dari P2 ya, lalu P1 bayangannya kita akan warna merah juga. Nah itu, lalu yang tengah nih, ini harusnya putus-putus di putus-putus. Ya, berarti ini bisa kita masukkan dengan P ya. Nah ini berarti yang tengah itu adalah nilainya 8 plus 6i. Ini cara ini berarti di sini harusnya ini salah, kurang tepat ini harusnya. Berarti yang merah ini harusnya dapat 8 ya, 8 mana? Berarti kira-kira di sini. Berarti yang pertama yang P1 yang mana ini. Lalu untuk yang P2 ini, lalu yang tengah berarti ini ya. Ini putus-putus. Jadi nilainya ini adalah 8 plus 6i. Jadi kalau ingin lebih akurat pakai ya, pakai garis harusnya. Nah ini caranya dengan analitik, ini dengan secara grafik itu ya untuk pengerjaannya, dan berlaku juga untuk yang lainnya ya. Jadi kita apa istilahnya, bayangan, kita membuat bayangan dari P1 ini, bayangannya di sini, P2 di sini, ini panjangnya harus sama, misalkan ini 5 juga harusnya 5, ini 6 juga harusnya 6 gitu ya. Itu penentuannya ya. Semoga paham ya untuk yang menggambar secara grafik, dan ini berlaku juga untuk yang lainnya gitu ya. Yang berikutnya contoh yang kedua, nama yang kedua, misalkan nyatakan setiap bilangan, misalkan
2 plus 2 akar 3i dalam bentuk kutub. Dalam bentuk kutub. Jawab. Berarti di sini jika kita gambar ini Y, ini X, berarti yang sini namanya 2 ya, 2 terus akan berarti ini yang pertama kita tentukan nilai mutlak atau modulus di modulus atau nilai mutlak ini ya, di R sama dengan mutlak 2 plus 2 akar 3i ini ya. Berarti di sini kan rumusnya X ditambah Y kuadrat gitu ya. Berarti di sini akar X-nya adalah 2 kuadrat ditambah 2 plus akar 3 kuadrat ya, 2 akar 3 kuadrat. Berarti ini akar 4 ditambah 4 kali 3 12, ini berarti 16. Berarti akar 16 sama dengan 4 ini ya dari rumusnya itu. Oke, yang berikutnya R sudah ketemu, maka kita akan mencari amplitudo atau argumennya. Yang pertama kita mencari berikutnya amplitudo atau argumen. Berarti kalau kita ketahui bahwa sin, jadi yang bentuk umumnya sin ya, ini berarti bisa kita ambil salah satu ya, misalkan Y itu kan sama dengan R sin theta ini ya. Berarti di sini sin theta itu kan berarti Y per R ini ya. Jadi Y nya itu berapa? Y nya adalah ini 2 akar 3 ya, ini Y nya adalah 2 akar 3, lalu R nya ketemu 4 itu ya, sin theta. Perhatikan di sini ya. Ini jadi yang berikutnya mencari theta, berarti kita dengan arcus atau sin pangkat negatif 1 ini ya, mencarinya dari 2 akar 3 per 4, ini bisa kita sederhanakan. Ini berarti 1 ini 2 ya. Jadi di sini sama aja dengan setengah akar 3 sin atau arcus saya. Berarti sin berapa yang menghasilkan setengah akar 3? Berarti jawabannya adalah 60 derajat ya. Sudah ketemu 60 derajat, maka dari sini 2 ditambah 2 akar 3i ini bisa kita tuliskan nih untuk R cos theta ditambah I sin theta ya. Jadi di sini R nya 4, ini
cos 60 derajat I sin 60 derajat. Ini ya, ini 60 itu bisa kita tulis dengan cos pi per 3 ya, I sin pi per 3. Nah ini untuk bentuknya. Berarti kalau kita gambar dengan segitiga ini, lalu ada garis ini, berarti ini adalah 4 jari-jarinya, ini 2 plus 2 akar 3i, ini 2, sudutnya 60 derajat, lalu di sini adalah 2 akar 3. Ini ya. Nah, contoh yang kedua. Untuk contoh yang lain bisa berupa nanti latihan soal ya, yang lain biasanya berupa pembuktian-pembuktian tuh, atau perkalian untuk menggunakan teorema-teorema itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.